Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik itu. Bagaimanakah sesungguhnya yang akan terjadi? Beginilah cerita selengkapnya. Seorang perempuan bernama Yanti. Ia dikenal oleh semua warga sebagai perempuan paling kaya di desanya. Rumahnya besar, berdinding bata merah yang kokoh, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga dan pohon mangga tua yang telah lama menjadi saksi perjalanan hidupnya. Meski bergelimang harta, hidup Yanti tak sepenuhnya bahagia. Suaminya telah meninggal 5 tahun lalu karena penyakit paru-paru yang dideritanya selama bertahun-tahun. Sejak itu, Yanti hidup seorang diri. Tak banyak orang tahu bagaimana kehidupan Yanti sehari-hari di dalam rumahnya yang sunyi. Setiap pagi sebelum matahari naik sepenuhnya, ia sudah sibuk di dapur, membersihkan ikan-ikan laut yang dibawanya dari pelabuhan semalam. Yanti adalah seorang pedagang ikan di pasar. Meski hartanya berlimpah, ia tetap memilih berdagang. Katanya, kalau cuma duduk diam, otak ini bisa tumpul. Harta itu tak akan bisa bertambah kalau tak digerakkan. Dagangan Yanti selalu menarik perhatian. Ikan cakalan segar dengan sisik mengilap, ikan tuna besar yang masih berbau laut, udang-udang gemuk yang masih melompat-lompat, cumi putih yang kenyal, dan sesekali kerang hijau yang langka. Ia menjualnya dengan cermat, menata semuanya dalam keranjang bambu, diberi es batu dan daun pisang, agar tetap segar hingga siang menjelang. Namun pagi itu sesuatu yang tak biasa terjadi. Yanti terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tapi ia sudah menyalakan lampu dapur dan bersiap untuk membereskan ikan-ikan yang hendak dijualnya. Ia melangkah ke ruang penyimpanan, membuka tutup keranjang yang terletak di pojok ruangan, dan napasnya tercekat. Beberapa ekor ikan cakalan dan seekor ikan tuna besar yang ia harapkan jadi pemasukan paling besar hari itu telah lenyap. Sisanya hancur berantakan. Sisik berceceran, darah ikan mengalir hingga ke sela lantai. Bau amis memenuhi udara. Dan di sudut ruangan, terlihat bayangan seekor kucing, belang abu-abu, sedang menjilati cakarnya, santai, dan tak merasa bersalah sedikit pun. "Kurang ajar," bentak Yanti. Suara teriakannya menggema, memecah keheningan dini hari. Kucing itu terlonjak dan berlari ke arah pintu belakang, tapi Yanti sudah lebih dulu mengayunkan centong kayu yang selalu ia simpan di dekat kompor. Ia mengejar si kucing keluar rumah. Tak peduli bahwa langit masih gelap, bahwa udara dingin menusuk tulang, atau bahwa rambutnya belum sempat ia ikat. Emosinya menggelegak. "Aku sudah sabar berkali-kali. Sudah kuberi tulang, sudah kubuang sisa ikan untuk kalian. Tapi masih saja kalian makan yang belum waktunya dijual." Teriaknya sambil berlari di halaman, centong di tangan siap menghantam. Kucing itu sempat tergelincir di tanah yang lembab. Saat itulah Yanti berhasil menangkap ekornya. Ia menariknya keras-keras, lalu memukul punggungnya berkali-kali. Kucing itu mengeong keras, meronta, tapi Yanti tak berhenti. Matanya merah, bukan karena marah semata, tapi karena rasa lelah, frustasi, dan mungkin juga kesepian yang selama ini mengendap dalam dirinya. Setelah beberapa menit yang mencekam, Yanti melepaskan kucing itu. Kucing tersebut lari terpincang-pincang, menghilang di balik semak-semak tanpa menoleh sedikit pun. Tak seperti biasanya, kali ini ia tak kembali. Tak ada suara meong yang mengharap sisa kepala ikan. Tak ada tatapan mata berbinar saat melihat ember penuh air ikan. Sejak hari itu, kucing itu tak mau lagi mendekat ke rumah Yanti. Pagi itu, Yanti tetap pergi ke pasar dengan dagangan yang lebih sedikit dari biasanya dan perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Ia merasa menang, tapi juga merasa hampa. Tangannya masih gemetar, dan dalam pikirannya, suara meong kucing itu terus terngiang. Hari itu, banyak pembeli yang bertanya, "Ibu sehat, kok dagangannya sedikit?" Yanti hanya tersenyum, tipis dan kosong. "Ikan lagi susah," jawabnya pelan, tapi
Sebenarnya bukan ikan yang susah, melainkan hati yang kian keras, dan kesepian yang tak pernah pergi. Hari itu adalah hari yang paling dinanti-nanti oleh Yanti sejak ia menerima surat panggilan haji. Seluruh desa tahu betapa bahagianya ia. Tak ada satupun warga yang tidak mendengar kabar itu. Rumah Yanti yang biasanya sepi, kini ramai didatangi orang. Anak-anak menyelinap ke halaman untuk melihat koper-koper besar yang tertata rapi. Para ibu datang membawa makanan, dan para bapak duduk di balai-balai depan, berbicara tentang kebesaran Tuhan dan keberuntungan Bu Yanti. Pagi pemberangkatan, iring-iringan warga desa mengantar Yanti hingga ke bus yang akan membawanya ke embarkasi. Beberapa menangis, yang lain berdoa dalam hati agar Yanti pulang dengan predikat haji mabrur. Yanti tersenyum lebar, hatinya lapang, wajahnya bersinar. "Insya Allah, aku pulang membawa ampunan," katanya pada salah seorang tetangga. Sesampainya di Bandara King Abdul Aziz, Mekah, Yanti tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Meski sudah mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang lebih dulu berangkat, tak ada satupun kata yang mampu menggambarkan perasaannya saat itu. Semua terasa seperti mimpi. Langkahnya ringan, dan matanya tak berhenti mengagumi setiap inci tanah suci yang dipijaknya. Setelah menyelesaikan administrasi dan mendapatkan kamar di pemondokan, rombongan Yanti langsung menuju Masjidil Haram. Malam itu, lautan manusia mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Lantunan doa dan zikir menggema di setiap sudut. Yanti berdiri menatap Ka'bah. Ia menangis terisak. Dalam doanya, ia menyebut nama suaminya, orang tuanya, para tetangga, dan bahkan seekor kucing yang dulu pernah ia pukul karena mencuri ikan. "Ya Allah, ampuni aku. Aku hanya manusia biasa yang mudah marah, mudah tersulut emosi." Ia mulai tawaf, berjalan pelan di antara jutaan umat. 1 putaran, 2 putaran, 3. Pada putaran keempat, langkahnya mulai goyah. Tubuhnya mulai terasa panas, sangat panas. Seperti ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Matanya terasa berat, lalu wajahnya mulai kaku. Ia mencoba melanjutkan putaran kelima, tapi tubuhnya tak mampu. Ia jatuh. Tubuhnya tergeletak di lantai marmer Masjidil Haram, tak bergerak. Orang-orang yang berada di sekitarnya langsung menghindar. Mereka menyangka ia pingsan, mungkin kelelahan. Tapi dalam hitungan detik, semua berubah. Wajah Yanti mulai memucat, lalu perlahan-lahan, di hadapan banyak orang, terjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan secara logis. Wajahnya berubah. Kulit wajahnya mengencang, hidungnya mengecil, matanya melebar dan menjadi bulat seperti bola. Wajahnya kini menyerupai seekor kucing. Bulu-bulu halus tumbuh di wajahnya, telinga kecil muncul di atas kepala, mulutnya menyempit, dan terdengar suara lirih. "Mia!" Jeritan pecah. Beberapa jamaah menjerit dan berlarian menjauh. Ada yang langsung menangis ketakutan. Ada yang membaca doa keras-keras sambil mundur. Hanya beberapa orang berani mendekat, termasuk seorang ulama dari Yaman yang kebetulan berada di dekatnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap sang ulama, matanya menatap tubuh Yanti yang kini separuh manusia, separuh kucing. "Apa ini?" tanya salah satu jamaah dengan suara gemetar. "Ini bukan sihir, ini bukan penyakit," kata sang ulama. "Ini mungkin adalah hukuman atau teguran dari langit." Beberapa petugas masjid datang, hendak mengangkat tubuh Yanti, tapi tangan mereka ragu. Tubuh itu bukan sepenuhnya manusia lagi. Ia hidup, tapi tidak seperti manusia. Ia mengerang pelan, matanya memohon, namun suaranya tidak bisa keluar seperti biasa. Semua doa yang dulu ia ucapkan kini, seperti terjebak dalam tubuh asing, yang tak mampu menyampaikan. Kabar itu menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, berita tentang seorang jamaah haji yang berubah menjadi kucing saat tawaf menyebar dari satu pemondokan ke pemondokan lain. Sebagian menganggap itu hanya rumor, tapi mereka yang menyaksikan langsung tidak bisa melupakan pandangan mengerikan itu. Yanti terbangun dengan napas terengah.
Di kamar rumah sakit, ia menangis dalam diam. Hanya suara detak jantung dan mesin, oksigen yang terdengar. Tak ada yang tahu, apakah itu teguran, kutukan, atau bentuk pengampunan yang belum selesai. Dan di desa yang jauh, rumah Yanti tetap sunyi. Tapi setiap malam, seekor kucing abu-abu duduk di depan pintu, menatap langit, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Sudah 5 hari lamanya Yanti terbaring di rumah sakit elite yang dikhususkan untuk jamaah haji di kota suci Mekah. Kamarnya bersih, sejuk, dan sunyi. Namun kesunyian itu tak mampu menenangkan gejolak dalam dadanya. Tubuhnya dirawat dengan penuh perhatian, tetapi wajahnya tetap tak kembali seperti semula. Bentuknya masih menyimpan ciri-ciri aneh. Mulut yang menyempit, mata yang membulat seperti hewan, bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar pipi dan leher. Ia bisa bergerak, bisa bicara, tapi dengan suara parau yang terdengar seperti campuran manusia dan rintihan seekor kucing. Setiap hari, berbagai dokter datang memeriksanya, mencatat kondisinya, dan berbisik di balik pintu kamar. Tapi tak satu pun yang benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya di hari ke-6, datang seorang dokter perempuan muda bernama Dr. Zainab. Berasal dari Maroko, berhati lembut, dan dikenal sebagai salah satu dokter paling sabar dan spiritual di rumah sakit tersebut. Pagi itu, Zainab duduk di kursi sebelah ranjang Yanti. Ia membuka kitab kecil dari saku jubahnya, lalu membaca doa perlahan sebelum menatap wajah Yanti yang separuh tak manusiawi. "Maafkan saya, Bu Yanti," katanya pelan. "Saya tahu ini bukan hal biasa, tapi saya percaya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar medis. Saya ingin mendengar cerita ibu, bukan sebagai dokter, tapi sebagai sesama hamba Allah." Yanti menatapnya lama. Matanya basah, lidahnya terasa berat. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang tidak takut menatapnya. Perlahan, ia mulai bicara. Suaranya serak, terputus-putus, seperti merangkak dari dasar kerongkongan. "Aku bukan orang baik," katanya. "Aku bukan seperti yang mereka pikirkan di desa." Zainab tak menyela. Ia mendengar dengan penuh perhatian. "Aku punya segalanya. Harta, rumah, pengaruh. Tapi hatiku kotor. Aku mudah marah. Aku suka memaki, menyakiti. Banyak yang datang ke rumahku bukan karena mereka suka, tapi karena takut. Aku tak pernah peduli." Suara Yanti bergetar. Bahkan terhadap makhluk kecil yang tak bisa bicara. Ia menarik napas, dan air matanya mulai mengalir. "Aku sering memukul kucing-kucing yang datang ke rumahku. Mereka mencuri ikan, ya. Tapi, aku terlalu kasar. Aku pernah melempar mereka dengan kayu, air panas. Ada satu kucing belang abu-abu. Datang setiap hari. Aku marah. Aku pukul dia sampai hampir mati. Sejak itu, dia tak pernah kembali." Zainab menggenggam tangan Yanti yang dingin. Tak ada penilaian di matanya, hanya kesedihan dan pengertian. "Malam sebelum aku berangkat haji," lanjut Yanti, "aku bermimpi. Kucing itu berdiri di depan pintu rumahku. Ia hanya menatapku, tak bergerak. Dan aku merasa takut. Tapi aku tetap pergi, tak peduli." Ia berhenti sejenak. "Lalu, saat tawaf, aku merasa panas. Wajahku berubah, seperti kutukan atau balasan atas apa yang sudah kulakukan. Suasana kamar menjadi sunyi. Angin dari pendingin udara menderu pelan." Zainab mengusap air mata dari pipi Yanti. "Allah Maha Pengampun, Ibu. Setiap makhluk punya hak atas belas kasih kita, termasuk binatang. Tapi selama masih hidup, selama hati ibu masih mengaku salah, masih ada harapan," kata Zainab lembut. "Tapi mungkin ini bukan tentang sekadar dosa masa lalu. Mungkin ini cara Allah membuat ibu merenung lebih dalam." Yanti memejamkan mata. Hatinya bergetar. Baru kali ini dalam hidupnya, ia benar-benar merasa telanjang di hadapan Tuhan. Tanpa harta, tanpa gelar, tanpa wajah manusia.
Saya ingin pulang, bisiknya. Saya ingin kembali ke desa. Saya ingin meminta maaf pada semua yang pernah saya sakiti. Pada kucing itu, jika ia masih hidup. Zainab tersenyum samar. Kalau niat ibu tulus, insya Allah wajah ini akan kembali seperti semula. Tapi lebih penting dari itu adalah wajah hati ibu. Itu yang dilihat Allah. Hari-hari selanjutnya Yanti lebih tenang. Ia mulai makan dengan lahap, mulai berjalan perlahan di lorong rumah sakit. Wajahnya memang belum berubah, tapi tutur katanya mulai lembut. Ia suka berbicara dengan perawat, suka mengelus kucing liar yang diam-diam berkeliaran di halaman rumah sakit. Dan suatu malam, saat semua pasien telah tidur, seekor kucing belang abu-abu muncul di luar jendela kamar Yanti. Duduk tenang, menatap ke dalam. Yanti terdiam. Ia menatap balik. Tak ada kata, hanya air mata. Dalam hati, ia berdoa dengan sangat pelan. Ya Allah, cukupkan pelajaran ini. Aku mengerti sekarang. Hari itu langit Mekah tampak lebih cerah dari biasanya. Setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit, akhirnya Bu Yanti diperbolehkan pulang ke tanah air. Wajahnya memang belum sepenuhnya pulih. Masih ada sisa-sisa bentuk tak lazim yang membuat orang menatap 2 kali. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Wajah hatinya kini telah bersih. Di pesawat ia banyak berzikir. Tak lagi sibuk dengan pikiran tentang harta, rumah, atau status. Ia hanya ingin satu hal, pulang dan meminta maaf. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk yang pernah ia lukai, termasuk yang tak bisa bicara. Sesampainya di desa, suasana menjadi hening. Warga berkumpul, menyambut dengan haru dan penasaran. Banyak yang sudah mendengar kabar aneh tentang Bu Yanti selama di Mekah. Mereka tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ketika Yanti turun dari mobil, semua terdiam. Ia tak membawa koper-koper mewah. Hanya 1 tas jinjing dan sebotol air zam-zam. Wajahnya masih menyimpan bekas peristiwa itu. Tapi tak ada kemarahan, tak ada kebanggaan. Yang tampak hanyalah seorang perempuan yang pulang dalam keadaan kosong, namun penuh dengan keinsafan. Ibu Yanti, bisik seorang tetangga. Yanti menunduk. Saya bukan siapa-siapa lagi. Saya pulang, bukan sebagai orang kaya. Saya pulang sebagai pendosa yang ingin bertaubat. Hari-hari setelah kepulangannya, Yanti tak lagi berjualan ikan di pasar. Ia mulai datang ke musala setiap subuh. Suaranya pelan, tidak lagi membentak seperti dulu. Ia mulai belajar mengaji dari dasar, duduk di barisan belakang bersama anak-anak kecil. Dan yang paling mengejutkan warga, ia membangun rumah kecil di samping rumahnya, bukan untuk disewakan, tapi khusus untuk menampung dan merawat kucing-kucing liar. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan. 1 persatu kucing datang. Ada yang putih, belang, hitam, belang 3 warna. Semua diterima. Yanti menyapu tempat tidur mereka, mengelus kepala mereka dengan sabar, dan memandikan yang sakit. Bahkan 1 kucing abu-abu dengan ekor bengkok datang suatu hari. Yanti terdiam lama, lalu berlutut dan berkata dengan suara serak, "Kalau kamu memang dia, aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang terdalam." Kucing itu hanya duduk, diam, menatap lama, lalu berjalan masuk ke rumah kecil itu tanpa suara. Suatu malam, Yanti bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di padang luas yang dipenuhi cahaya. Di sekelilingnya banyak binatang kecil berlarian, tertawa, bermain. Lalu datang seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya damai, matanya dalam. "Kamu telah kembali ke jalan yang benar, Yanti," kata lelaki itu. "Semua makhluk memaafkanmu, karena kamu memohon ampun bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan." Yanti tersentak bangun. Air mata membasahi pipinya, dan keesokan harinya, ketika ia bercermin untuk pertama kalinya sejak tawaf itu, wajahnya